Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku siswa-siswi kelas 8. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Dengan saya, Ibu Lulu Anisatul Farida, akan menemani kalian dalam pembelajaran volume prisma dan volume limas. Meskipun kita tidak dapat bertatap muka, Ibu harap kalian tetap menjaga kesehatan dengan menerapkan 3M. Apa sih 3M itu? Yang pertama yaitu memakai masker, yang kedua mencuci tangan, dan yang ketiga adalah menjaga jarak jika kita keluar rumah. Sebelum kita masuk pada materi, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, langsung saja kita masuk pada kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang pertama yaitu 3.9, membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar, yaitu kubus, balok, prisma, dan limas. Yang kedua yaitu kompetensi dasar 4.9, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar, yaitu kubus, balok, prisma, dan limas, serta gabungannya. Selanjutnya kita masuk pada indikator. Indikator yang pertama yaitu 3.9.1, menemukan volume prisma dan limas sebagai hasil penerapan dari volume kubus dan balok. Yang kedua, indikator 4.9.1, menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan volume prisma dan limas. Sebelum kita masuk pada materi volume prisma dan limas, apakah kalian masih ingat dengan pengertian prisma dan limas? Ada yang masih ingat? Yuk kita bahas bersama. Yang pertama adalah prisma. Prisma adalah bangun ruang sisi datar yang alas dan tutupnya sama persis dan memiliki sisi tegak yang berbentuk persegi atau persegi panjang. Jenis prisma ada berbagai macam yang diberi nama sesuai dengan bentuk alas dan bentuk tutup prisma. Nah, contohnya, jika alas dan tutupnya berbentuk segitiga, dinamakan prisma segitiga. Ada juga yang prisma segi 4, prisma segi 5, prisma segi 6, dan lain-lain. Nah, anak-anak, ini adalah contoh gambar yang berbentuk prisma. Yang pertama ada prisma persegi atau kita sebut sebagai balok. Nah, kenapa ya balok itu bisa disebut sebagai prisma? Ada yang tahu? Ya, karena balok memiliki alas dan tutup yang sama. Nah, bentuknya persegi atau persegi panjang dan memiliki sisi tegak yang berbentuk persegi atau persegi panjang juga. Nah, bisa dikatakan balok itu termasuk prisma. Yang kedua ada prisma segitiga, karena alas dan tutupnya itu berbentuk segitiga. Ada prisma trapesium. Nah, karena alas dan tutupnya berbentuk trapesium. Ada prisma belah ketupat, ada prisma segi 5 beraturan, ada prisma segi 6 beraturan, ada prisma persegi panjang atau balok tadi ya. Yang kedua adalah limas. Ada yang masih ingat tentang pengertian limas? Ya, limas adalah bangun ruang sisi datar yang memiliki sisi atau bidang samping berbentuk segitiga dan memiliki puncak. Jenis limas ada berbagai macam yang diberi nama sesuai alas limas. Contohnya, jika alas limas berbentuk segitiga, maka dinamakan limas segitiga. Jika alas limas berbentuk segi 4, dinamakan limas segi 4. Jika alas limas berbentuk limas segi 5, maka disebut limas segi 5, dan lain-lain. Nah, ini adalah contoh gambar yang berbentuk limas. Ada
5 segi 3, 5 segi 4, 5 segi 5, dan 5 segi 6. Dan masih banyak lagi jenis-jenis limas ya. Nah, selanjutnya, apakah kalian masih ingat cara menghitung macam-macam luas bangun datar? Ayo kita bahas bersama. Yang pertama, cara menghitung luas persegi, yaitu sisi dikali sisi. Ya, benar. Atau kita lambangkan sebagai S kecil dikali S kecil, di mana S kecil itu adalah panjang sisi persegi. Yang kedua ada luas persegi panjang. Ada yang masih ingat? Ya, luas persegi panjang adalah panjang dikali lebar, atau kita lambangkan sebagai P kecil dikali L kecil, di mana P kecil adalah panjang persegi panjang dan L kecil adalah lebar persegi panjang. Nah, selanjutnya, bagaimana cara menghitung luas segitiga? Ya, benar. Cara menghitung luas segitiga yaitu setengah kali alas dikali tinggi. Alas kita lambangkan sebagai A kecil, tinggi segitiga kita lambangkan dengan T kecil. Nah, selanjutnya bagaimana cara menghitung luas layang-layang? Ya, luas layang-layang dapat kita hitung dengan rumus setengah kali diagonal 1 dikali diagonal 2. Diagonal kita lambangkan sebagai D kecil. Jadi, diagonal 1 kita lambangkan dengan D1, diagonal 2 kita lambangkan dengan D2. Nah, selanjutnya, bagaimana cara menghitung luas belah ketupat? Ya, luas belah ketupat dapat kita hitung dengan rumus setengah kali diagonal 1 dikali diagonal 2. Diagonal kita lambangkan dengan D kecil. Jadi diagonal 1 adalah D1, diagonal 2 adalah D2. Selanjutnya kita akan menghitung luas jajar genjang. Bagaimana ya caranya? Ya benar, luas jajar genjang dapat kita hitung dengan rumus alas kali tinggi. Alas kita lambangkan sebagai A kecil, tinggi kita lambangkan sebagai T kecil. Selanjutnya yaitu trapesium. Bagaimana cara menghitung luas trapesium? Ya, benar. Setengah dikali jumlah sisi yang sejajar dikalikan tinggi trapesium. Nah, kita lambangkan jumlah sisi yang sejajar pada trapesium yaitu A dan B. Sedangkan tinggi trapesium kita lambangkan sebagai T kecil. Selanjutnya yaitu ada segi 6 beraturan. Cara menghitung luas segi 6 beraturan yaitu 3/2 dikali S kuadrat dikalikan akar 3. Di mana S adalah sisi dari segi 6 beraturan tersebut. Selanjutnya, apakah kalian masih ingat dengan rumus untuk mencari volume kubus dan balok? Ayo kita bahas bersama. Untuk mencari volume kubus, kita dapat menggunakan rumus panjang rusuk kubus dikali panjang rusuk kubus dikali panjang rusuk kubus. Atau kita lambangkan panjang rusuk kubus yaitu S kecil. Nah, jadi volume kubus yaitu S kecil dikali S kecil dikali S kecil atau S pangkat 3. Selanjutnya, untuk mencari volume balok, kita dapat menggunakan rumus panjang dikali lebar dikali tinggi. Nah, kita lambangkan panjang balok adalah P kecil, lebar balok adalah L kecil, dan tinggi balok adalah T kecil. Nah, kalian sudah mengingat-ingat kembali tentang pengertian prisma dan limas, macam-macam luas bangun datar, dan volume kubus dan balok. Materi tersebut akan sangat berhubungan dengan materi yang akan kita bahas kali ini, yaitu tentang volume prisma dan limas. Apakah kalian tahu contoh-contoh benda di sekitar kita yang berbentuk prisma? Ya, benar sekali apa yang kalian sebutkan. Nah, ini adalah contoh-contoh benda yang berbentuk prisma. Yang pertama ada kursi, yang kedua ada tenda, yang ketiga ada snack ya, snack Hello Panda, ada lemari juga,
ada kotak tisu, ada coklat, ada kue coklat. Siapa nih di sini yang suka kue coklat? Ya, saya juga suka. Oke, selanjutnya ada paving juga berbentuk prisma. Nah, jika tadi ada benda yang berbentuk prisma, nah selanjutnya ada benda yang berbentuk limas. Kira-kira apa saja ya? Iya benar. Yang pertama ada piramida. Nah, piramida berbentuk limas. Yang kedua ada atap masjid. Nah, atap masjid juga berbentuk limas. Yang ketiga ada, ya benar, kue. Nah, kue apa ya ini ya? Kalau Bu Guru menyebutnya kue Bugis. Nah, itu adalah beberapa contoh benda di sekitar kita yang berbentuk limas. Nah, anak-anak, ada banyak sekali manfaat kita dalam mempelajari tentang volume prisma dan limas. Yang pertama, kita dapat mengetahui berapa liter air yang digunakan untuk mengisi kolam renang. Nah, itu salah satu penerapan dari volume prisma. Yang kedua, dapat mengetahui berapa kilogram adonan yang digunakan untuk membuat kue Bugis. Nah, itu termasuk contoh penerapan dari volume limas. Nah, masih banyak lagi manfaat yang dapat kita pelajari dari volume prisma dan limas. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, siswa dapat menemukan volume prisma dan limas sebagai hasil penerapan dari volume kubus dan balok. Yang kedua, siswa dapat menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan volume prisma dan limas. Yang akan kita bahas pertama kali yaitu pengertian volume. Nah, volume atau kapasitas adalah perhitungan seberapa banyak isi atau ruang yang dapat ditempati oleh satu objek. Objek tersebut dapat berupa benda yang beraturan dan benda yang tidak beraturan. Nah, contoh benda yang beraturan yaitu ada kubus, balok, prisma, limas, dan sebagainya. Nah, sedangkan benda yang tidak beraturan misalnya ada batu, ada kayu, dan lain-lain. Yang pertama, kita akan membahas tentang volume prisma. Nah, perhatikan video berikut ini. Nah, ada sebuah balok yang memiliki panjang P kecil dan L kecil. Nah, jika balok tersebut kita iris, kita iris menjadi dua bagian sama besar ya, maka akan membentuk dua buah prisma yang kongruen. Nah, kita sebut sebagai prisma segitiga karena alas dan tutupnya berbentuk segitiga. Nah, dari video berikut dapat kita simpulkan bahwa volume prisma sama dengan setengah dari volume balok. Jadi setengah dikali volume balok. Volume balok adalah panjang kali lebar dikali tinggi. Maka kita ganti. Volume prisma sama dengan setengah dikali P kecil dikali L kecil dikali T kecil ya. Selanjutnya, volume prisma yaitu setengah dikali P dikali L, kita sendirikan, dikali T kecil. Nah, volume prisma yaitu setengah dikali 2 kali luas segitiga. Nah, tadi panjang kali lebar itu jika diiris akan membentuk dua segitiga ya. Jadi panjang kali lebar kita gantikan dengan 2 kali luas segitiga. Nah, dikalikan tinggi. Jadi volume prisma dapat kita operasikan ya. Di sini ada setengah dan 2. Jika dikalikan menjadi 1. 1 tidak usah kita tulis. Jadi volume prisma yaitu luas segitiga dikalikan tinggi. Nah, dapat kita tulis lagi volume prisma yaitu luas alas dikalikan tinggi.
Nah, dapat kita simpulkan bahwa untuk mencari volume prisma dapat menggunakan rumus luas alas dikalikan tinggi prisma. Nah, rumus ini berlaku untuk semua jenis prisma. Nah, tergantung pada luas alas prisma tersebut. Yang kedua, kita akan membahas volume limas. Nah, perhatikan video berikut ini. Nah, dalam video tersebut ada sebuah kubus. Nah, kubus tersebut jika kita iris menjadi beberapa bagian akan menghasilkan limas yang berbentuk segi 4. Nah, limas tersebut berjumlah 6. Nah, dari video tersebut dapat diketahui bahwa rusuk kubus sama dengan tinggi kubus karena panjang rusuk kubus semuanya ukurannya sama. Nah, kita misalkan rusuk kubusnya yaitu S kecil. Nah, dapat diketahui bahwa rusuk kubus yaitu 2 kalinya tinggi limas, atau tinggi limas yaitu setengah kalinya panjang rusuk kubus, yaitu setengah dikalikan S. Dalam video tersebut, sebuah kubus terdiri dari 6 limas segi 4 dengan alasnya berbentuk persegi. Nah, dapat kita tulis volume limas yaitu 1/6 dikalikan volume kubus. Volume limas sama dengan 1/6 dikalikan S dikali S dikali S. Nah, S dikali S dikali S adalah volume kubus. Nah, selanjutnya volume limas yaitu 1/6 dikalikan S dikalikan S. Nah, kita kurung, kita sendirikan. Nah, S kecil dapat kita ganti dengan tinggi kubus ya. Karena tinggi kubus dan rusuk kubus tadi sama, kita lambangkan sebagai S. Nah, kita gantikan. Selanjutnya, volume limas yaitu 1/6 dikalikan S dikali S dikalikan tinggi kubus tadi kan 2 kali tingginya limas. Jadi kita ganti ya. 1/6 dikalikan S kali S dikalikan 2 kali tinggi limas. Nah, dapat kita operasikan atau dapat kita sederhanakan menjadi 1/6 dioperasikan dengan 2 jadi 1/3. Nah, jadi volume limas sama dengan 1/3 dikalikan S dikali S dikali tingginya limas. Setelah itu, volume limas sama dengan, S kali S tadi dapat kita tulis sebagai luas persegi. Nah, jadi volume limas sama dengan 1/3 dikalikan luas persegi dikalikan tinggi limas. Nah, dapat kita tulis volume limas sama dengan 1/3 dikalikan, luas persegi kita ganti dengan luas alasnya limas ya. Oke, 1/3 dikalikan luas alas dikalikan tingginya limas. Nah, jadi untuk menentukan volume limas kita menggunakan rumus 1/3 dikalikan luas alas dikalikan tinggi limas. Nah, rumus ini berlaku untuk setiap jenis limas ya. Nah, luas alas tergantung pada bangun datar yang menjadi alas limas tersebut. Sekarang kita masuk pada contoh soal yang pertama. Sebuah prisma memiliki volume 540 cm3. Alas prisma tersebut berbentuk segitiga siku-siku yang panjang sisi siku-sikunya adalah 9 cm dan 12 cm. Nah, berapa tinggi prisma tersebut? Nah, akan kita bahas bersama. Gambarnya seperti ini ya. Oke, langsung saja. Diketahui volume prisma yaitu 540 cm3. Nah, sisi segitiga yaitu 9 cm dan 12 cm. Nah, ditanyakan tinggi prisma. Nah, langsung saja kita masukkan pada rumus volume prisma, yaitu luas alas dikalikan tinggi. Nah, prisma tersebut adalah prisma segitiga, jadi luas alasnya kita ganti dengan luas segitiga.
Selanjutnya, volume prisma yaitu luas segitiga, yaitu setengah dikali alas dikali tinggi segitiga, dikalikan dengan tinggi prisma. Nah, jadi kita langsung masukkan nilainya. Volume prisma sama dengan setengah dikalikan alasnya segitiga yaitu 9, tingginya segitiga yaitu 12, dikalikan tingginya prisma. Oke, volume prisma kita masukkan jadi 540 sama dengan setengah dikalikan 9 dikali 12 dikalikan T. T yaitu tinggi prisma. Nah, jadi kita operasikan 540 sama dengan 54 dikalikan T. Nah, T adalah 540 per 54. Nah, kita pindah ruas ya. Nah, jadi hasilnya yaitu T sama dengan 10. Nah, jadi tinggi prisma tersebut adalah 10 cm. Nah, sekarang kita akan masuk pada contoh soal yang kedua. Ayah memiliki beberapa paving yang sama besar berbentuk prisma segi 6 beraturan. Nah, seperti pada gambar ini. Oke, jika panjang sisi segi 6 tersebut adalah 30 cm dan tinggi paving tersebut adalah 10 cm, berapakah volume semua paving tersebut? Nah, kita diminta untuk menentukan volume semua paving tersebut ya. Oke, langsung saja kita kerjakan. Diketahui panjang sisi segi 6 tersebut adalah 30 cm. Nah, tinggi prisma atau tinggi paving tersebut adalah 10 cm. Nah, kemudian ditanyakan total volume semua paving tersebut ya. Oke, nah kita jawab menggunakan rumus volume prisma. Nah, volume prisma yaitu luas alas dikalikan tinggi. Nah, kita ganti luas alasnya yaitu luas segi 6 beraturan. Nah, jadi volume prisma adalah luas segi 6 dikalikan tinggi. Nah, luas segi 6 adalah 3/2 dikalikan S kuadrat dikalikan akar 3. Nah, dikalikan tingginya prisma. Jadi, volume prisma yaitu kita masukkan nilainya 3/2 dikalikan S kuadrat. Nah, S tadi adalah panjang sisi segi 6. Kita masukkan 30 pangkat 2 dikalikan akar 3 dikalikan tinggi prisma yaitu 10 cm. Ya, benar. Oke, langsung kita operasikan. Jadi, volume prisma sama dengan 3/2 dikalikan 900 dikalikan akar 3 dikalikan 10. Nah, jadi volume prisma yaitu 13.500 dikalikan akar 3. Nah, itu untuk volume satu prisma atau satu paving ya. Pada gambar, total pavingnya ada 7 paving. Nah, jadi total volume paving adalah 7 dikalikan 13.500 akar 3 yaitu 94.500 akar 3 cm kubik. Nah, sekarang kita masuk pada contoh soal yang ketiga yaitu tentang volume limas. Nah, sebuah limas memiliki alas yang berbentuk jajar genjang. Jika alas jajar genjang 8 cm dan tinggi jajar genjang adalah 12 cm dan tinggi limas tersebut adalah 20 cm, berapakah volume limas jajar genjang tersebut? Ayo kita bahas bersama. Nah, kita tulis diketahui alas prisma jajar genjang tersebut adalah 8 cm. Nah, tinggi jajar genjang tersebut adalah 12 cm, sedangkan tinggi limas yaitu 20 cm. Nah, ditanyakan volume limas jajar genjang tersebut. Nah, langsung saja kita masukkan pada volume limas. Kita masukkan rumus. Volume limas yaitu 1/3 dikalikan luas alas dikalikan tinggi limas. Volume limas sama dengan 1/3 dikalikan luas alasnya yaitu luas jajar genjang. Jadi
Volume limas yaitu 1/3 dikalikan luas jajar genjang dikalikan tinggi limas. Nah, volume limas sama dengan 1/3 dikalikan alas kali tinggi, karena luas jajar genjang rumusnya alas kali tinggi ya, dikalikan tinggi limas. Jadi volume limas yaitu 1/3, langsung kita masukkan alasnya 8 cm dan tingginya 12, tinggi limas adalah 20. Nah, jadi volume limas yaitu 1/3 dikalikan 96 dikalikan 20. Hasilnya adalah 32 dikalikan 20 sama dengan 640. Nah, jadi volume limas tersebut adalah 640 cm3. Sekarang kita masuk pada contoh soal yang keempat. Gambar berikut menunjukkan piramida berbentuk limas dengan alas berbentuk persegi yang panjang sisinya 230 meter dan tingginya 146 meter. Hitunglah volume piramida tersebut. Nah, ini gambarnya. Diketahui alas limas berbentuk persegi. Nah, dengan panjang sisi 230 meter. Tinggi limas 146 meter. Nah, yang ditanyakan adalah volume piramida yang berbentuk limas. Nah, kita jawab. Kita masukkan pada rumus volume limas, yaitu 1/3 kali luas alas dikali tinggi limas. Nah, luas alasnya berbentuk persegi, jadi volume limas sama dengan 1/3 dikali luas persegi dikali tinggi limas. Nah, luas persegi adalah sisi dikali sisi, jadi volume limas sama dengan 1/3 dikali sisi kali sisi dikali tinggi limas. Kita masukkan nilainya, jadi volume limas sama dengan 1/3 dikali 230 dikali 230 dikali 146. Jadi volume limas yaitu 1/3 dikali 52.900 dikali 146. Hasilnya adalah 1/3 dikali 7.723.400. Kita operasikan lagi. Volume limas sama dengan 2.574.466,67. Nah, jadi volume piramida tersebut adalah 2.574.466,67 meter kubik. Selanjutnya kita masuk pada latihan soal. Ada 4 latihan soal. Di dalamnya terdapat materi tentang volume prisma dan volume limas. Latihan soal ini berfungsi untuk memperdalam pengetahuan kalian atau pemahaman kalian tentang volume prisma dan volume limas yang kita bahas tadi. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita kali ini, Ibu Guru akan memberikan beberapa tips agar kalian sukses dalam menjawab permasalahan atau menjawab soal-soal tentang volume prisma dan volume limas. Tips yang pertama yaitu kalian harus benar-benar mengerti dan memahami tentang rumus volume prisma dan limas. Yang kedua, kalian harus memahami dan mengerti isi dari soal tersebut. Misalnya, apa saja yang diketahui, apa saja yang ditanyakan. Selanjutnya, tips yang ketiga, jika soal tersebut merupakan soal cerita, kalian harus benar-benar mengerti isi dari soal cerita tersebut. Nah, misalnya yang diketahui apa, alasnya atau tingginya. Nah, jika soal cerita tersebut tidak memiliki gambar, maka hal yang kalian lakukan harus menggambar sesuai dengan hal-hal yang diketahui dari soal. Nah, yang keempat, kalian harus mengerti mana yang disebut alas, mana yang disebut tingginya, dan kalian harus benar-benar mengerti bentuk dari prisma atau limas tersebut. Misalnya, bentuk alasnya apa, kalian harus benar-benar paham. Tips yang kelima yaitu, jika kalian sudah selesai mengerjakan soal-soal tersebut, kalian harus mengecek kembali apa saja yang menurut kalian kurang benar. Nah, pekerjaan kita harus kita teliti 1 kali lagi agar soal bisa terjawab dengan benar.
Dari penjelasan yang sudah Ibu berikan mengenai volume prisma dan limas, dapatkah kalian memberikan kesimpulan tentang materi tersebut? Nah, sepertinya harus kita simpulkan bersama. Yang pertama, untuk mencari volume prisma, kita dapat menggunakan rumus. Ya, benar. Luas alas dikalikan tinggi prisma. Tinggi prisma dapat kita lambangkan dengan T kecil. Nah, ingat juga, rumus luas alas tergantung pada bangun datar yang menjadi alas prisma tersebut. Nah, bangun datar dapat berupa persegi, persegi panjang, segitiga, dan lain-lain. Jadi, kalian harus ingat-ingat tentang rumus luas bangun datar juga ya. Yang kedua, untuk mencari volume limas, kita dapat menggunakan rumus. Ya benar, 1/3 dikalikan luas alas dikalikan tinggi limas. Nah, rumus luas alas tergantung dari bangun datar yang menjadi alas limas tersebut. Nah, sama seperti prisma, kalian juga harus dapat mengingat-ingat rumus macam-macam bangun datar. Nah, itu tadi adalah rumus untuk mencari volume prisma dan limas. Anak-anak harus dapat memahami rumus tersebut ya, jangan cuma dihafal saja, namun harus benar-benar dipahami agar rumus tersebut bisa selalu ingat di kepala kita. Mungkin itu saja tips dan pembelajaran dari Bu Guru hari ini. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, semoga sukses untuk kalian semua. Stay safe, stay healthy, and stay positive.